selanjutnya kita akan membahas tentang data komplit namun grup ya. Nah, jadi kita akan belajar dulu tentang definisinya. Nah, definisinya itu adalah definisi tentang ini OGIF ya. OGIF. Nah, jadi OGIF itu adalah distribusi empirik dari data yang grup ya, yang akan menghubungkan nilai dari distribusi empirik di batas-batas interval ya. Jadi batas-batas interval seperti apa? Nah, Anda bisa melihat, coba lihat dataset C ya, di mana dataset C itu adalah data X-nya itu adalah berupa interval ya. Jadi X-nya itu dari 0 sampai 7.500, 7.500 sampai nilai selanjutnya, yaitu pokoknya itu adalah sebuah interval. Nah, jadi OGIF itu adalah CDF dari distribusi empirik ya. Jadi OGIF itu adalah CDF dari distribusi empirik, nah, didefinisikan seperti ini. Ya. Jadi seperti ini, basically OGIF itu adalah interpolasi dari nilai distribusi empirik di batas-batas interval. Itu berarti nilainya itu adalah rata-rata berbobot dari intervalnya itu disebut dengan C ya. Jadi CJ-1. Jadi rata-rata berbobot di sini akan saya isi nih dengan CJ ya. Nah, ini untuk X yang berada di antara CJ-1 sampai CJ. Nah, apa isinya di sini ya? Karena ini interpolasi linear, berarti kita bisa hitung intinya tuh di sini adalah CJ dikurangin CJ-1. Nah, bagian atasnya itu adalah ini ya, CJ dikurangin X, yang ini adalah X dikurangin CJ-1. Nah, ini adalah formula untuk menghitung OGIF ya. Nah, OGIF itu adalah CDF-nya. Bagaimana dengan PDF-nya? Ya, PDF-nya itu adalah tinggal diturunkan ya. Sebenarnya intinya tinggal diturunkan. Karena kita berupa interval, maka ini adalah distribusi kontinu, jadi bisa kita turunkan. Nah, definisi 11.9 itu berbicara tentang PDF ya, atau fungsi padat peluangnya. Jadi fungsi PDF empirik dari data group. Nah, itu adalah didefinisikan sebagai apa yang disebut dengan histogram ya. Dan formulanya adalah, atau persamaannya adalah seperti ini. Ya, ini sebenarnya didapat dengan menurunkan CDF ya. Yaitu adalah jumlah data ya pada intinya. Jumlah data yang ada di interval tersebut ya. CJ dibagi CJ-1. Nah, ini FN di CJ dikurangi FN di CJ-1 ya. Nah, ini adalah jumlah data, tapi dibagi data total dan selang interval gitu ya. Jadi NJ per N dalam kurung CJ per CJ-1. Nah, ini untuk X yang berada di antara CJ-1 sampai CJ. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa kita harus membagi dengan ini, apa namanya, lebar dari interval, ya karena biar kalau diintegralin sama dengan 1 sih pada intinya. Ya, karena kita histogram, jadi fungsi peluang empirik itu adalah sebuah PDF, oleh karena itu kalau diintegralin kan untuk semua nilai dari X itu harus sama dengan 1, makanya kita harus bagi dengan ini nih. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelas kita akan ambil sebuah contoh kasus, ya, kita akan membuat sebuah CDF dan PDF empirik dari dataset C. Ya. Dataset C itu adalah dataset yang berkelompok. Nah, berikut ini saya sudah sajikan atau saya sudah tulis ulang dataset C ya. Jadi sebelum kita buat CDF model empirik dari dataset berkelompok ini, saya hitung dulu total datanya itu ada berapa ya. Jadi setelah saya totalkan, total datanya ternyata ada 227 data ya. Nah, oleh karena itu kita bisa menghitung F227-nya itu apa. Ya. Namun saya tidak akan menulis semuanya ya. Mungkin yang saya akan tulis itu hanya per interval aja gitu ya. Oh, namun sebelumnya yang jadi X itu adalah ini ya. Yang jadi random variable itu adalah ininya nih ya. Yaitu adalah besarnya klaim ya. Jadi besarnya klaim dari perusahaan asuransi atau besarnya loss dari si perusahaan asuransi. Ya, mulai dari 0 sampai 7.500, 7.500 sampai 17.500 dan seterusnya sampai di atas 300.000 ya. Jadi si X itu adalah ini.
besarnya klaim ya. Jadi random variable yang mau kita modelkan itu adalah random variable yang merepresentasikan besarnya klaim. Nah, kita akan mencoba mencari CDF dari si X. Nah, tapi kita akan bahas per interval gitu ya. Jadi untuk yang interval ini dulu nih, untuk yang X-nya itu di antara 0 sampai 7500, berarti F227-nya apa? Ya, saya langsung aja, yaitu adalah 7500 min X per 7500 min 0 ya. Fn 0 ya. Nah, ditambah X dikurangin 0 per 7500 dikurangin 0 dikali Fn 7500 ya. Nah, ini bisa kita hitung, yaitu adalah 7500 min X dikurangin dibagi 7500. Nah, ini dikali 0 ya, karena tidak ada data yang di bawah 0 ya. Jadi, kemudian ini ditambah X per 7500 dikali Fn 7500 itu adalah 99 dibagi total data ya, 227. Nah, ini adalah CDF empirik dari X untuk X yang berada di 0 sampai 7500 ya. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, kemudian saya akan coba cari F yang lain ya, mungkin yang di sini nih ya, biar kita ada variasi. Jadi F227-nya apa? Itu adalah 67500 dikurangin X dibagi 67500 dikurangin 32500. Ini Fn 32500 dikurangin X dikurangin 32500 dibagi 67500, ini 32500 Fn 67500 ya. Ini tidak cukup space-nya, tapi semoga cukup jelas atau Anda bisa mengerti lah ya. Nah, sekarang kita akan coba hitung, yaitu adalah 67500 dikurangin X, nah dibagi dengan itu adalah 35.000 ya, 35.000. Nah, ada berapa data sih yang di bawah 32.500 ya? Ini udah jelas, ini 227 ya. Nah, jumlah data yang di bawah 32.500 itu adalah ini ya, segini nih. Nah, ini kita bisa totalkan adalah 170. Nah, ditambah X dikurangin ini ditambah ya harusnya ya, dibagi 35.000 dikali, nah sekarang Fn 67500 berarti ya, semuanya ini ya, berarti 170 ditambah 28 berarti 198. Nah, ini adalah F227X untuk X yang berada di antara 67500 sampai 32500. Ya, semoga cukup jelas ya. Nah, jadi saya tidak akan membahas satu persatu, tapi saya cuma bahas dua contoh aja, yang putih dan yang warna kuning. Semoga cukup jelas. Nah, di sini saya sudah tuliskan jawaban akhirnya. Jawaban akhirnya atau dengan kata lain OGIF-nya itu. OGIF-nya saya sudah tulis untuk setiap kasus ya, untuk setiap partisi ya. Ini partisi pertama, kedua, dan seterusnya sampai untuk X yang di atas 300.000. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan ketika ini harusnya ada X-nya ya. Ketika X-nya di atas 300.000, di sini kita definisikannya sebagai undefined ya. Karena kita tidak tahu batas atas dari si X ya di sini. Di sini kita nggak ada nih. Nah, oleh karena itu undefined ya. Jadi fungsi CDF distribusi empiriknya itu seperti terpotong lah gitu ya. Jadi setelah itu kita nggak definisikan lagi. Nah, setelah kita menulis CDF-nya, kita juga bisa menulis PDF-nya ya. PDF-nya adalah sebagai berikut. Nah, PDF-nya tuh kita akan menggunakan formula yang ini ya. Di sini saya sudah hitung ya. Jadi formulanya ini yaitu NJ. NJ itu adalah banyaknya data di kelas
ke J, sementara untuk CJ sampai CJ-1 kan tadi intervalnya. Nah, untuk contohnya untuk yang di sini nih, nah PDF-nya itu adalah 99 dibagi 227, nah dikali 1/7500 sama dengan ini. Nah, untuk yang 7.500 sampai 17.500 ada 42 data dibagi 227 dikali 1/10.000. 1/10.000 dari ini dikurangin ini. Nah, dapatnya ini ya. Dan kita bisa hitung F227X untuk X pada kasus yang lain ya, dan kita bisa mendapatkan hasilnya itu adalah jika Anda ingin mencocokkan, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini saya sudah tulis hasil akhirnya, semoga cukup jelas dan kemudian Anda bisa kerjakan sendiri dan bisa cocokkan jawabannya dengan apa yang saya sudah tulis di slide ini. Nah, selanjutnya udah beres sih sebenarnya bab 10 ini, namun ada catatan terakhir, yaitu adalah nah, yang pertama ada 2 catatan ya. Nah, histogram itu adalah sebuah PDF ya. PDF atau adalah sebuah probability distribution function, atau intinya itu histogram itu kalau diintegralin X-nya mulai dari paling awal sampai paling akhir itu diintegralin tuh harus 1 gitu ya. Nah, oleh karena itu histogram itu berbeda dengan histogram yang kita pakai di software atau perangkat lunak yang biasa kita pakai itu gitu ya. Itu sedikit berbeda. Jadi sebenarnya histogram yang kita pakai, yang kita definisikan di bab ini tuh lebih spesial ya, lebih khusus gitu ya. Jadi sementara histogram yang biasa kita gambarkan atau kita jadikan sebuah visualisasi di perangkat lunak tuh itu basically itu adalah sebuah bar chart gitu ya. Jadi kalau Anda buat sebuah bar chart itu diintegralin tuh nggak harus 1 ya. Tapi kalau histogram itu diintegralin tuh harus 1 gitu ya. Nah, histogram bisa sama dengan bar chart asalkan C1, C2 dan seterusnya itu sampai CK gitu ya, asalkan lebarnya itu sama semua, maka histogram dengan bar chart itu akan sama. Tapi pada kasus di mana lebar intervalnya itu beda-beda, maka histogram dengan bar chart itu pasti beda ya gitu. Nah, ingat kalau bar chart itu kan cuman NJ per N doang gitu. Ini bar chart. Tapi kalau pada histogram itu NJ per N dikali bawahnya ada ini ya, CC dikurangi CC min 1. Lagi-lagi untuk apa ini? Untuk jika kalau kita ini F1 nih sama dengan seperti ini misalkan ya. Nah, jadi F dx ini F1 dx ya, dan seterusnya sampai Fn dx. Nah, ini akan menjamin ini nilainya akan sama dengan 1. Makanya harus dibagi dengan ini nih. Nah, semoga ini adalah slide terakhir dari bab ini. Semoga cukup jelas. Nanti akan ada latihan-latihan yang semoga menjadi lebih jelas lagi.